Ini tentang update kasus WNA Cina yang menyerang TNI menggunakan senjata tajam di Ketapang. Nah, jadi baru-baru ini PT SRM membantah jika staf asingnya menyerang TNI menggunakan senjata tajam. Tapi pertama-tama kita masuk kepada kronologinya terlebih dahulu, Tribuners. Jadi 15 warga negara asing asal Cina ini diduga menyerang warga dan aparat TNI di kawasan pertambangan emas milik PT Sultan Rafli Mandiri atau PT SRM, tepatnya di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat pada Minggu 14 Desember, sekitar pukul 15.40 waktu Indonesia Barat. Insiden ini bermula saat petugas keamanan perusahaan itu mendapati aktivitas penerbangan drone mencurigakan tepatnya di area operasional PT SRM sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Nah, Chief Security PT SRM Imran Kurniawan itu menyebut bahwa petugas pengamanan bersama 5 anggota TNI dari Yonzipur 6 SD Anjungan itu langsung mengejar pihak yang dicurigai sebagai pilot drone. Nah, sekitar 300 meter dari pintu masuk perusahaan, itu petugas menemukan ada 4 WNA yang diduga menerbangkan drone. Nah, situasi kemudian memanas setelah 11 WNA lainnya datang membawa senjata tajam, airsoft gun, serta alat setrum dan melakukan penyerangan. Kapolres Ketapang AKBP Muhammad Haris itu mengungkapkan bahwa polisi saat ini masih melakukan klarifikasi dengan pihak-pihak terkait untuk mendalami peristiwa tersebut. Hal itu disampaikan oleh Haris pada Senin 15 Desember 2025. Nah, Haris menambahkan bahwa jajaran Polsek Tumbang Titi itu telah mengambil langkah awal di lokasi kejadian. Hingga saat ini belum ditemukan adanya korban jiwa dan situasi di sekitar area tambang terpantau masih kondusif. Sementara itu, Kepala Seksi Advokasi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian atau Tikim Kantor Imigrasi Ketapang, Ida Bagus Putu Widya Kusuma, mengatakan para WNA tersebut adalah pemegang Kartu Izin Tinggal Terbatas atau KITAS. Nah, KITAS ini merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan bagi WNA untuk tinggal sementara di Indonesia dengan tujuan tertentu, seperti bekerja, menempuh pendidikan, berinvestasi, atau menikah dengan warga negara Indonesia. Nah, kita sendiri memberikan legalitas serta perlindungan hukum bagi WNA selama masa izin berlaku, yang umumnya ini berkisar 6 bulan hingga 2 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan. Nah, Ida Bagus juga menjelaskan bahwa hingga saat ini proses penyelidikan masih berlangsung di tingkat kepolisian, namun belum terdapat laporan resmi dari pihak PT SRM maupun pihak lain yang merasa dirugikan. Insiden tersebut mendapat sorotan tajam dan juga mendapatkan kecaman keras dari anggota DPRD Ketapang, yakni Eri Setiawan. Dia menegaskan bahwa setiap WNA yang bekerja ataupun berinvestasi di Indonesia itu wajib tunduk pada hukum yang berlaku. Dia menekankan tidak ada perbedaan perlakuan hukum antara WNA dan juga WNI dalam penegakan hukum. Eri mendesak agar aparat penegak hukum itu menindak tegas dan transparan, serta meminta imigrasi dan juga Dinas Tenaga Kerja Ketapang untuk melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen para WNA tersebut. Yang mana akibat insiden itu, 1 unit mobil dan 1 sepeda motor milik PT SRM mengalami kerusakan berat. Selain itu, pihak keamanan perusahaan juga mengamankan 1 bilah senjata tajam sebagai barang bukti. Kita lanjut, ini ada respons dari PT Sultan Rafli Mandiri terkait insiden di Ketapang. Nah, PT Sultan Rafli Mandiri atau SRM membantah mengenai dugaan stafnya yang merupakan warga negara asing asal Cina yang melakukan penyerangan terhadap warga dan juga aparat TNI. Penyerangan tersebut sebelumnya diberitakan di areal tambang PT SRM di Desa Pemuatan Batu, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat pada Minggu 14 Desember sekitar pukul 15.40 waktu Indonesia Barat. Nah, Li Changjin membenarkan bahwa ada WNA Tiongkok staf teknis SRM yang mengoperasikan drone di area tambang milik SRM sendiri, namun membantah melakukan penyerangan anggota TNI dari Batalion Zenit Tempur 6 Satya Dikdaya atau Yonzipur 6 SD. Nah, setelah perlengkapan disita, mereka menghapus hasil perekaman drone yang ada di ponsel staf teknis WNA Cina tersebut. Kemudian drone dan ponselnya dikembalikan.
Lee Chang-jin menyatakan bahwa Imran Kurniawan yang mengaku sebagai Chief Security PT SRM itu bukanlah pihak yang bertanggung jawab atas perusahaan. Nah, menurutnya Imran selama ini menduduki PT SRM yang berusaha menguasai dan mengoperasikan fasilitas di tambang emas PT SRM, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Dia mengatakan bahwa WNA asal Tiongkok yang merupakan staf teknis PT SRM itu sengaja diasingkan dan dihalangi oleh Imran dengan para komplotannya untuk memasuki area perusahaan yang merupakan wilayah izin usaha pertambangan atau IUP milik SRM sendiri. Nah, PT SRM telah memenangkan perkara di tingkat peninjauan kembali atau PK Mahkamah Agung dan terbukti tidak bersalah atas perkara penyerobotan lahan tambang yang dilaporkan oleh PT Bukit Belawan 7 atau BBT. Nah, terkait dugaan tuduhan membawa senjata tajam, airsoft gun hingga alat setrum, Lee Chang-jin membantah narasi tersebut dan tidak berdasarkan fakta karena tidak ada bukti yang signifikan mengarah ke arah sana. Ia tidak mengetahui ada unit mobil dan juga sepeda motor yang mengalami kerusakan berat karena mobil double cabin dengan nopol L8939BE tersebut ada di lokasi kejadian bukanlah milik dari PT SRM. Lee Chang-jin juga mengatakan bahwa proses hukum saat ini sedang berjalan, di mana Imran dan juga para komplotannya itu sedang diselidiki terkait pendudukan ilegal, perusakan, serta pencurian aset PT SRM oleh Bareskrim Polri. Sementara itu, Kapolres Ketapang AKBP Muhammad Haris mengungkapkan bahwa polisi saat ini masih melakukan klarifikasi dengan pihak-pihak terkait untuk mendalami peristiwa tersebut pada Senin 15 Desember. Haris menambahkan bahwa jajaran Polsek Tumbang Titi itu telah mengambil langkah awal di lokasi kejadian. Dan hingga saat ini belum ditemukan adanya korban jiwa dan situasi di sekitar area tambang terpantau masih kondusif. Selanjutnya, buntut dari insiden penyerangan anggota TNI ini, Direktorat Jenderal Imigrasi atau Ditjen Imigrasi sudah mengamankan sebanyak 26 orang warga negara asing usai terjadi insiden penyerangan terhadap 5 anggota TNI di kawasan pertambangan emas milik PT SRM di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat pada Minggu 14 Desember. Hal ini disampaikan oleh Pelaksana Tugas atau PLT Direktur Jenderal Imigrasi Yuldi Yasman di kantor Kementerian Imigrasi Jakarta Selatan pada Selasa 16 Desember. Yuldi mengatakan saat ini pihak imigrasi Ketapang sedang melakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait dokumen keimigrasian para warga negara asing. Sementara itu, insiden perusakan dan penyerangan yang dilakukan WNA itu masih didalami oleh pihak Polda Kalimantan Barat. Yuldi mengatakan bahwa jumlah WNA yang diamankan ini kemungkinan akan bertambah karena total ada 34 WNA yang berada di kawasan pertambangan tersebut. Dan dia juga mengatakan bahwa pihak imigrasi ini terus berkoordinasi dengan pihak Kodim Ketapang dan juga Polres Ketapang. Adapun sebelumnya sebanyak 15 warga negara asal Cina diduga melakukan penyerangan di kawasan pertambangan emas milik PT SRM, tepatnya di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat pada Minggu 14 Desember pukul 15.40 waktu Indonesia Barat. Dan insiden ini mengakibatkan 5 orang anggota TNI diserang dan 2 kendaraan perusahaan itu mengalami kerusakan berat. Dan menurut keterangan dari Kapolres Ketapang, AKBP Muhammad Haris mengungkapkan bahwa pihak kepolisian saat ini masih melakukan klarifikasi dengan pihak-pihak terkait untuk mendalami peristiwa tersebut. Haris menambahkan bahwa jajaran Polsek Tumbang Titi itu telah mengambil langkah awal di lokasi kejadian dan hingga saat ini belum ditemukan adanya korban jiwa dan situasi di sekitar area tambang terpantau masih kondusif. No. Drone. Tahan, coba. Ini kau. Panggil tidak tuh. You. No. Yo. Mana drone-nya? Drone mana? Nih. Drone. Woi. Ambil. No. Kamu. No. Drone. Tahan, coba. Ini kau. Panggil tidak tuh. You. No. Yo. Mana drone-nya? Drone mana? Nih. Drone. Woi. Ambil. No. Kamu. No. Drone. Tahan, coba. Ini kau. Panggil tidak tuh. You. No.
Yo. Mana drone-nya? Drone mana? Nih. Drone dulu. Woi, Ambil. No. Kamu. no. Drone. Tahan, Jonah. Nih kau. Panggil. Tidak. You. No. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.